malaikatu, maka malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minal jibal? Ya Allah, apakah engkau telah menciptakan satu yang lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan gunung-gunung? Ada enggak yang lebih kokoh dibandingkan gunung? Maaf, kalau pasak itu harus kokoh enggak? Harus kuat enggak? Nah, maka Allah menjadikan gunung itu kuat, kokoh. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, sebagai adab, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan dengan gunung? Ya. Qala na'am, maka Allah menjawab, ya, al-hadid, besi. Besi, dari segi kekuatannya maksudnya. Kemudian faqalatil malaikah, malaikat bertanya lagi, Rabbana la khalaqta khalqan asyadda minal hadid? Ya Allah, apakah engkau pernah mencipta ya satu yang lebih kuat dibandingkan dengan besi? Qala na'am, ya, an-nar, api. Baik ya? Api lebih kuat dibandingkan dengan apa? Besi. Teruskan, nanti ada sesuatu yang penting. Rabbana, diteruskan lagi. Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minan nar? Ya Allah, apakah engkau mencipta juga yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Qala na'am, ya, al-ma, aku ciptakan air. Makanya api kalah oleh apa? Air. Jadi kalau sedang ada tersengat panas, disiram pakai apa? Air. Kalau ada yang kepanasan, maka diteduhkan dengan apa? Air. Apa yang tercipta dari api? Setan, termasuk jin, kan? Maka orang-orang yang terprovokasi oleh jin, oleh setan, sehingga keluar amarah seperti api, wajahnya memerah, kata-katanya kotor seperti api, menyambar-nyambar, tangannya bereaksi seperti api, menyambar-nyambar, panas, melukai, menghantam, ya, yang seperti, mohon maaf, dilukiskan di Quran surah ke-15 ayat 27, wal janna khalaqnahu min naris min qablu min naris samum. Para jin kami ciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Jadi kalau ada orang terprovokasi oleh was-was syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terprovokasi sampai berubah wajahnya memerah seperti api, merah. Ya, keluar kata-kata yang kotor, menyambar-nyambar, tangan, kaki bereaksi dan sebagainya, maka padamkan dengan air. Tenangkan dulu, posisikan. Api itu kan kalau ditundukkan, kalau kita turunkan posisinya, diturunkan, api yang besar tuh, bawahnya kemudian kita korek-korek jadi turun kan? Ya kan? Makanya kalau berdiri kata Nabi duduk dulu. Kalau sedang marah dan keluar, duduk dulu. Supaya dengan posisi rendah itu lebih tenang. Jelas? Kalau enggak rebahan dulu. Kayak turun dulu, turun. Kalau masih terbawa, setan masih provokasi, maka padamkan dengan air, wudu. Wudu. Salat 2 rakaat. Supaya tenang. Karena salat itu menyatukan semua bentuk zikir. Doa ada di situ, istighfar ada di situ, tawakal ada di situ, sehingga ketika turun sujud lebih tenang keadaan dirinya, lebih tenang untuk mencerna. Itu yang salah satunya kita bisa ambil dari manfaat hadis ini. Teruskan. Ya Rabbana, Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minal ma? Ya Allah, ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan air? Qala na'am, Allah menjawab, ya, al-hawa, udara. Ya, udara. Kemudian faqalu, malaikat bertanya lagi, Rabbana hal khalaqta khalqan asyaddu minal hawa? Ada enggak yang lebih kuat dibandingkan dengan udara? Ya. Qala na'am, ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Perhatikan baik-baik. Ini mahal sekali. Ini rahasia kedua yang ingin kita bagi. Kalau sudah dapat, coba tekuni amalannya. Maka biasanya kalau ada sesuatu yang dahsyat, itu pahala dan keberkahannya nggak biasa. Ya. Na'am, ya. Ibnu Adam, jika ada anak cucu Adam, yatasaddaqu biyaminihi fayakhfa dzalika an syamalihi. Jika ada anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, maka itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan udara, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan api, dibandingkan dengan besi, dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjadi pasak dari bumi. Saking tingginya nilai sedekah itu. Ya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Ini kiasan. Jadi sedekahnya bukan begini, bukan. Jangan tahu ya. Bukan. Ini kiasan, gambaran. Seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di... Ingat ya, kalau ngaji bahasa Arab nanti 85% dari bahasa Nabi itu bahasa majaz, kiasan. Karena Nabi orang paling fasih bahasa Arab. Orang Arab tuh kalau sudah fasih, kata-katanya balaghah. Al-yadu yumna khairim na yadis sufla. Ya, tangan yang kanan digunakan pada fungsi yang baik dibandingkan dengan yang kiri. Kemudian al-yadul uliya khairum minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kiasan, maksudnya memberi lebih baik daripada
Minta, bukan mintanya begini. Di atas bukan. Nah, yang dimaksud tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak melihat, maksudnya menghindari riya. Menghindari apa? Riya. Ya, memberi tidak harus banyak orang tahu. Nyumbang tiba-tiba udah jadi hamba Allah gitu kan. Nah, itu lebih baik. Memberi terbuka pun nggak apa-apa. Siapa yang mau bersedekah untuk masjid saya 100 juta, boleh-boleh saja, asal bisa mengendalikan perasaan dirinya. Ya, saya Pak, 100 miliar. Oh, Masya Allah Pak, tapi tolong buatkan spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya itu. Fotonya yang besar gitu. Nah, itu persoalan. Nah, jadi ternyata saya mau berikan rumus sedekah itu. Kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas, itu nilainya tinggi di hadapan Allah sampai mengalahkan kuatnya pasak gunung yang menjadi pasak bumi. Kuatnya gunung yang menjadi pasak apa? Bumi. Ini bahasa kiasan, maksudnya apa? Saking tinggi nilainya di sisi Allah, itu sampai mengalahkan kekuatan gunung sebagai pasak apa? Bumi. Makanya kalau ada orang bersedekah dengan bentuk harta, itu nilainya di dalam surah Al-Baqarah, di ayat 261. Itu paling sedikit 700 kali lipat. Berapa? Paling sedikit ya, karena ayatnya suka dipotong sampai situ padahal belum selesai. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100. Berapa? 700. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Jadi kalau nggak berhitung, Allah beri tanpa hitungan. Dan yang dimaksud 700 itu, jangan dipahami dengan batas materi. Sehingga menjadi materialistik. Jangan pahami begini, kalau saya sedekah misalnya 100 rupiah, maka kalikan 700, saya akan dapat balasan 70.000. Maka di hari ini saya akan mendapatkan 70.000 dari Allah. Tidak begitu. Bentuknya bisa macam-macam. Ini yang dimaksud pahala, dimaksud akhirat. Yang dimaksud akhirat. Anda ngaji Quran, satu hurufnya berapa? 10. Sholat dikerjakan, selesai, dapat 10. Tapi sedekah, begitu dilakukan 700 kali lipat. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Itu tinggi. Kalau sholat, yang tidak punya harta pun sholat. Ngaji, siapapun bisa ngaji. Tapi bisa mengeluarkan apa yang dimiliki dari titipan harta, itu nggak mudah. Karena itu begitu keluar dan dilakukan karena Allah, apresiasinya tinggi. Kalau urusan dunia, balik dengan urusan dunianya, itu berkahnya saja. Bentuknya tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi Anda dapat proyek nilainya ya 700 kali lipat. Bisa jadi Anda tidak sakit, terjaga dari sakit yang nilainya demikian. Bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini pahalanya. Jelas? Nah, jadi ketika berbicara tentang gunung, dalam hadis ditambahkan di tafsir ini, tafsirnya Ruhul Ma'ani, karya Syekh Al-Alusi. Ruhul Ma'ani. Ya. Jadi ditambahkan di hadis ini, saking pentingnya pasak gunung itu untuk menyentuh akal kita. Gunung sebagai pasak bumi. Kalau engkau sudah sadar. Sekarang maaf ya, maaf. Sudah dibuktikan secara ilmiah. Benar kebenarannya. Para ilmuwan sudah berbicara. Dan ternyata Quran jauh-jauh hari sudah menyatakan. Lalu alasan apa lagi yang Anda jadikan untuk menyoal Quran? Para ilmuwan yang lebih pintar daripada Anda sudah membuktikan firman Allah. Anda masih menyoalnya. Akal Anda ada di mana gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau masih ada orang-orang sekarang yang iseng menyoal isi Quran, memotong-motong, ngambil, bicara tentang jilbab, bicara tentang ayat tahajud, bicara tentang masjid, potong-potong ayat tentang ini dan itu, memotong ayat tentang surga, bicara tentang neraka, ya, dipotong-potong dan sebagainya, dibalik tanya oleh Quran, hei, yang paling pintar aja sudah membenarkan apa yang Allah sampaikan. Ente yang kepintarannya nggak nyampe situ masih menyoal, otaknya masih ada nggak? Jangan dipotong videonya ya. Ya, itu maksudnya. Jelas? Jadi kenapa Anda mesti berdebat pada yang tidak penting, yang Anda pun nggak paham. Yang paling aneh itu sudah nggak pada paham, didebatkan. Didiskusikan. Tidak memahami itu gitu. Jangan sampai terjadi ada umat yang demikian, cuman ramenya aja. Ya, muncul persoalan ini rame dibahas gitu kan. Ada hubungan juga enggak, anak belum dimandiin, gitu kan? Ya, pekerjaan belum disiapin, rame bahas KDRT. Halo? Kenapa? Betul nggak? Iya. Mendingan kita daripada ngaji. Daripada begitu kan mendingan ngaji kan? Jelas dapat pahala. Ya kan? Nyiapin anak-anak.
Dekatkan pada yang baik-baik. Coba, yang ngalamin bukan Anda. Itu kan? Anda bahas gak jadi solusi. Anda kasih masukan gak nyampe, gak didengar. Ngapain capek-capek membicarakan yang bukan bagian Anda? Dapat apa? Update Ustaz.